Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman 1. Jadi hari ini kita teori ya. Terus kita hari ini akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang string. String itu apa? String itu variabel yang isinya itu teks. Variabel yang isinya teks. Jadi di materi kali ini saya tuh nggak sekedar jelasin tentang definisinya string, tapi saya coba ngejelasin ke kalian gimana sih kita itu harus membaca literatur dari luar kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau dalam programming itu emang saya sistemnya itu setengah ngajarin, setengah ngelepas gitu ya. Kenapa harus dilepas? Karena pas kalian terjun sendiri ke dunia kerja, nantinya kalian itu harus belajar sendiri. Balik lagi ke penjelasan di awal-awal kuliah dulu ya, bahwa ketika kita kerja itu bahasa pemrograman itu banyak sekali. Kamu itu nggak harus selalu pakai C++, bisa juga pakai Java, pakai Python, pakai C# gitu. Nah, oleh karena itu, kalian harus juga berusaha untuk belajar sendiri tentang bagaimana sebuah bahasa pemrograman bekerja. Makanya di mata kuliah ini, saya tuh nggak terus-terusan ngajarin gimana caranya pakai sintak tertentu, tapi saya juga nyoba ngasih kalian resource yang mudah dipahami dan bisa kalian implementasikan. Jadi kita buka ini dulu ya. Sorry. Kita buka ini dulu. Kita cari tentang string C++ library. Nah, biasanya di sini ada Witri Schools, tutorials point, sama yang namanya c++.com. Nah, kalian bisa belajar dari sini. Di sini kalian bisa baca a string variable contain a collection of characters surrounded by double quotes. Jadi, strings are used for storing text. Jadi pada dasarnya string itu adalah variabel yang isinya teks. Dia digunakan untuk menyimpan teks. Pada bahasa C, string adalah array of char. Sebenarnya kalau di bahasa C++ prinsip kerjanya juga mirip sih. Cuman beda library. Kalau dalam bahasa C itu dia pakai string.h. Jadi kamu kalau pengen manggil string itu library-nya string.h. Kalau dalam bahasa C++ itu string itu pakai string doang library-nya. Bedanya di mana? Kalau pakai C++ kita itu deklarasinya kayak gini. Kalau bahasa C kita deklarasinya ya sesuai definisi ya, namanya juga array of char. Maka deklarasinya harus kayak gini. Misal char nama. Nama maksimal isinya 32 kata, tapi kita pengen ngisi 5 gitu misalnya. Ya kok 5? 3 gitu misalnya. Kamu bisa kayak gini, D E A. Tapi kalau kamu pakai bahasa C++, kamu bisa kayak gini. String nama sama dengan dea gitu. Lebih sederhana sih, tapi ya sebenarnya kalau dilihat dari fungsi-fungsinya ya sama aja. String dea kayak gini. Nah, kita lihat kalau di sini kan kayak gini. String greeting hello, try it yourself. Nah, ini keluar hello kalau saya ganti. Hello dea. Jadi keluarnya apakah bisa? Out hello dea. Jadi dia bisa keluar kayak gini.
Itu aja sih sebenarnya basicnya string. Apakah kalau bahasa C++ kita bisa declare kayak gini? Bisa, tapi ya buat apa ribet kalau misal ada yang gampang gitu. Itu untuk string paling dasar, deklarasi. Nah, untuk pengelolaannya gimana gitu. String ini bisa diapain aja sih? Atau manipulasi. Nah, kalau kita ngobrolin manipulasi string, string ini punya fungsi bawaan dari string punya fungsi bawaan dari library. Kalau kita itu baru kenal sama string, ya memang kita nggak hafal sama fungsi-fungsi yang dimiliki oleh string. Saya juga nggak nyuruh kalian ngafalin sih. Tapi saya pengen kalian bisa belajar sendiri tentang fungsi-fungsi yang ada di string. Nah, kayak gini, di Witri Schools ini ngasih contoh fungsi yang namanya concatenation, alias menggabungkan string. Jadi kita punya string first name sama string last name. String first name-nya itu John, string last name-nya itu string last name-nya itu Do. And then kita punya string full name. String full name ini adalah concatenate alias gabungan dari first name dan last name. Dia digabung, cara gabungnya kayak gini aja. First name dikasih tanda plus, kemudian ditambah dengan last name. Kita coba see out full name. Nah, ini dicoba. Nah, ini munculnya John Doe gini ya. Ini John-nya ada spasinya. Kalau misalnya spasinya kamu hilangin ya dempet jadinya. Nah, itu kayak gitu. Ini kan kalau kita nyoba di sini ya. Nah, kalau kita nyoba di punya kita sendiri, di IDE kita sendiri kayak gimana? Kayak gini. Kita coba. Nah, John Doe. Kalau dikasih spasi, John Doe ada spasinya. Oke ya. Itu, nah kita coba fungsi-fungsi lain, ada apa aja sih? Ada kita coba append. Nah, John Doe. Ini jadi kalian nanti itu coba baca satu-satu, append ini buat apa sih? Kemudian ada apa lagi ya? Ada akses string. Kalau misalnya kita itu pengen ngakses indeksnya. Kita coba, kita punya myString hello, kemudian kita pengen nyetak string pada indeks ke-1. Jadi tinggal kayak gini. Kalau indeks ke-1 kan H ini indeks ke-0, E indeks ke-1 ya, yang muncul E di sini. Kayaknya lebih enak kalau kita kopas di ini ya. Jadi gini, misalnya saya punya string name sama dengan Dea gini. Kemudian saya pengen ngasih out name pada indeks ke-0 gitu. Ini harusnya munculnya D. Ini tadi namanya apa fungsinya? Accessing at indexing gitu ya. Kemudian gini, inline. Emang akhirnya butuh browsing sih, tapi memang ya ceritanya kayak gitu, perintahnya kayak gitu. Saya nyuruh kalian buat browsing. Kok ini tidak keluar? Why? Let's try return 0. Nggak ngaruh sih. Lokal. Oh, muncul D. Kemudian saya cout lagi, coba
name 1, cout name 2. Endline. Kita coba, harusnya DEA secara menurun. DEA. Nah, kayak gitu. Kemudian ada fungsi apa lagi jadi ya kita coba satu-satu. String length. Ini string length, ini panjangnya string ya. Nah, kita tinggal misalnya pengen tahu panjangnya berapa sih, misal nama lengkap saya ya. Ini terdiri dari berapa karakter sih? Kita bisa cout, saya hapus cout, jumlah karakter pada nama saya adalah spasi, kita kasih spasi, kemudian kita tadi pakai apa, name. Kalau dari sini kita tengok, di sini kan dia bilangnya, ini kan kita nyimpen variabel txt gitu ya, variabel txt isinya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian kita disuruh ngitung nih, panjangnya string ini tuh ada berapa karakter sih. Nah, di sini tuh nama variabelnya dikasih dot, terus kita manggil fungsi length, alias panjangnya berapa gitu ya. Jadi kayak gini, dot, nah nanti muncul sendiri. Oke, length-nya mana? F, G, H, I, J, K. Nah, kayak gini. Jangan lupa kasih kurung buka, kurung tutup. Kita cek apakah dia ngeluarin angka. Nah, dia jumlah karakter pada nama saya adalah 17 gitu. Ini berarti ada 17 karakter. Kemudian kalau kita lihat di C++ ini, kita bisa buka library-nya langsung ke string. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa aja sih fungsi-fungsinya. Ada size, ada length, ada max size, ada resize, reserve, clear, empty, string to fit, operator, dan banyak lagi. Saya nggak bahas satu-satu karena ini nanti jadi tugas teorinya kalian. Kemudian ini juga banyak sih, jadi kalian buka c++.com, kemudian lihat ini. Stoi, ini string to, ngerubah string to integer. Jadi kalian melihat cara pakainya gimana sih. Biasanya di website-website kayak gini tuh ada contoh codingannya, jadi kalian bisa nyoba satu per satu. Oke, itu dulu untuk materi singkat hari ini. Jadi tugas untuk teori. Untuk teori, pilih website untuk kalian pelajari. Bisa dari ini aja deh, biar kalian nggak ribet nyari websitenya, karena kan kadang-kadang kalau kita nyari website aneh-aneh gitu juga belum tentu isinya bagus. Kalau dari saya sih dari w3schools.com, kemudian kita belajar dari tutorialspoint.com, kemudian belajar dari c++.com. Kemudian setelah kalian milih website ini, kalian harus ngapain? Coba beberapa fungsi yang berkaitan dengan string.
yang tertulis, yang didokumentasikan pada website tersebut. Kemudian tuliskan pada cheat sheet kalian. Jadi hari ini kalian ngumpulin cheat sheet ke saya. Minimal cheat sheet-nya kalian bertambah isinya tentang 10 fungsi untuk string. Biasanya yang banyak dipakai itu substring, length, kemudian concatenate, kemudian apalagi ya, accessing at index, ini string at index. Nah, ini saya udah nyoba nyebutin 4 ya, kalian tinggal nambah 6 lagi. Gimana caranya kalian belajar tentang itu? Jadi dalam cheat sheet, ada 2 deh yang harus dikumpulin. Yang pertama cheat sheet, kemudian yang kedua screenshot jalannya program. Dikumpulkan dalam bentuk apa? Screenshotnya bisa dikumpulin dalam bentuk PDF, formatnya NRP labwork 18, gini aja nggak apa-apa. .pdf gitu misalnya, kemudian dia di zip sama cheat sheet jadi NRP labwork 18.zip. Itu dulu, saya hari ini standby di depan komputer. Kalau misalnya kamu pengen nge-Discord atau misalnya invite apapun ya boleh. Saya stay di situ. Itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.